Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Setiawati, kelas 6C dengan NPM 2201021109. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan media pembelajaran. Apa ada yang tahu apa itu media pembelajaran? Media berasal dari kata bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, dan pengantar. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru atau pengajar untuk membantu siswa atau anak didiknya agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain, pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. Adapun menurut Daryanto 2010 mengungkapkan, media pembelajaran adalah segala sesuatu baik manusia, benda, atau lingkungan sekitar yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dalam pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa pada kegiatan belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan melalui berbagai saluran seperti merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar yang efektif untuk menambah informasi baru pada siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat media pembelajaran. Yang pertama, fungsi media pembelajaran. Menurut Rowan-Tree, ada 6 fungsi media pembelajaran, yaitu yang pertama, membangkitkan motivasi semangat belajar di mana peserta didik menjadi lebih tertarik belajar yang tadinya jenuh dengan pembelajaran yang monoton menjadi pembelajaran yang mengasyikkan karena media pembelajarannya. Yang kedua, mengulas materi yang telah dipelajari guna supaya anak tidak lupa dengan materi sebelumnya. Yang ketiga, memberikan stimulus belajar. Peserta didik diberikan rangsangan sebagai cara membuat peserta didik untuk lebih berpikir rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keempat, mengaktifkan respon siswa untuk aktif di kelas. Yang kelima, guru memberikan umpan balik melalui pertanyaan-pertanyaan guna untuk mengetahui peserta didik yang memahami materi atau yang tidak. Dengan begitu, jika ada kekeliruan, maka pendidik wajib membenarkan kesalahpahaman peserta didik dalam memahami materi. Yang keenam, mengadakan latihan yang sesuai atau evaluasi penilaian. Pelajaran berlangsung tanpa menuntut harusnya kehadiran. Kemudian, ada manfaat media pembelajaran secara umum. Manfaat media dalam proses belajar dan pembelajaran adalah memudahkan interaksi antara guru dengan peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional mengidentifikasi 8 manfaat media penyelenggaraan proses belajar dan pembelajaran, yaitu yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Dan keenam, media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap materi serta proses belajar dan pembelajaran. Dan terakhir, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Selanjutnya, ada pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pentingnya pengembangan media pembelajaran yang menarik
akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan tujuan pembelajaran. Melalui media pembelajaran, proses belajar mengajar bisa lebih menarik dan menyenangkan atau joyful learning. Misalnya, kelompok siswa yang memiliki ketertarikan terhadap dunia fashion, maka dapat diberikan media kombinasi dan tampilan warna yang begitu menarik. Begitu juga dengan siswa yang senang berkreasi, selalu ingin menciptakan objek suasana dunia yang diinginkan sesuai program pendidikan siswa. Siswa tersebut dapat diberikan media rekaman yang sesuai materi atau diberikan media gambar lengkap yang up to date. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya media pembelajaran, yaitu yang pertama, proses belajar mengajar menjadi mudah dan menarik dengan adanya media. Dengan adanya media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi menarik dan mudah dimengerti oleh siswa, sehingga siswa dapat mengerti dan memahami pelajaran dengan mudah. Yang kedua, efisiensi belajar siswa dapat meningkat. Siswa yang belajar dengan menggunakan media, maka belajar menjadi lebih efisien karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru memberikan materi bisa lebih berurutan dengan memberikan materi yang lebih mudah terlebih dahulu. Yang ketiga, membantu konsentrasi belajar siswa. Media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, maka dapat membantu konsentrasi belajar siswa di dalam kelas dalam menerima materi yang diberikan oleh guru. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar siswa. Media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga ketika guru menyampaikan materi di dalam kelas, maka perhatian siswa terhadap pelajaran dapat meningkat. Yang kelima, memberikan pengalaman yang menyeluruh. Guru menggunakan media pembelajaran untuk membantu siswa supaya mempunyai lebih mengerti materi secara keseluruhan, sehingga guru dan siswa mempunyai pengalaman yang sama dalam belajar. Yang terakhir, siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa bukan hanya sebagai objek tetapi menjadi subjek dalam kegiatan belajar. Maka siswa memiliki kesempatan melakukan kreativitas dan mengembangkan potensi yang dimiliki melalui aktivitas dalam proses pembelajaran.